Oke, dari gue mau nge-sharing ya soal pengalaman pribadi gue. Dan ini pengalaman yang benar-benar ya tokai banget dah. Ya di sini gue juga tapi belajar banyak ya. Gila, gue dapat informasi ternyata bermasalah banget ini ekspedisi sama platform. Dan di sini juga lo gue kumpulin informasinya, gue kasih tauin lu deh supaya lu pada tuh gak kena. Ini satu semester istilahnya kalau buat lu ya. Pokoknya singkat cerita ya, gue ada kirim barang dan barang itu hilang. Dan barang itu hilang, gue juga gak dapet duitnya, penggantinya. Ya kita sebut aja platformnya ini Duolingo lah. Dan si Duolingo ini nih gue nggak tahu berafiliasi apa enggak sama satu ekspedisi yang kita sebut aja Jontor. Pokoknya misalnya ada promo apa di si Duolingo, nah itu selalu misalnya free ongkir atau apa, itu dikasihnya ke si Jontor. Ya pokoknya singkat cerita, gue ada pesanan lah barang, gue ngejual barang tuh nilainya jutaan ke suatu daerah yang ya lumayan jauh lah. Nah abis itu begitu barangnya dikirim, ternyata ditolak, itu pakai COD. Jadi dua kali katanya kayaknya pembeli tuh merasa nggak mesen itu barang. Ya udah dikembaliin lah ke gua, dan dalam 2 hari teng mendadak gua udah dapat notifikasi kalau barangnya itu udah nyampe ke gua, katanya udah diterima, jadi udah selesai. Gua buru-buru dong, panik. Akhirnya gua hubungin lah si Jontor. Nah si Jontor ini ngomong katanya, oh iya katanya ini silakan di pick up aja katanya ke tempat ini, dia kasih tahu lokasi tuh. Ya udah gua ke sono kucuk-kucuk. Ternyata dari cabang Jontor yang ini ngomong katanya, nggak ada di sini, ke sono, ke sini, ke sono. Akhirnya dalam sehari itu gue ada pindah-pindah 3 sampai 4 tempat. Dan akhirnya gue dioper lagi ke cabang tuh yang tempat gue iniin barang, yang ngirim barangnya. Oh oke, gue tanya ke dia, jadi gimana nih? Gue bilang, gue udah ngider-ngider, gue bilang keliling Jakarta, ini gara-gara buat iniin barang gue. Di akhirnya dia ngomong katanya, oh ditunggu aja pak, katanya ini emang biasa katanya notifikasi dibeginiin, soalnya katanya kalau misalnya kita berlama-lama gitu katanya mereka ntar kena penalti katanya. Ya tolonglah pak katanya, ini kan orang namanya orang kerja gitu. Ya udah oke, gue nggak ada pikiran jahat, nggak ada pikiran apa-apa, gue balik ke rumah terus ya gue nunggu-nunggu aja gitu, berminggu-minggu gak ada kabar sampai udah ada sebulanan. Ya udah akhirnya gue tanya dong ke Jontornya ini. Kata Jontor, wah udah nggak bisa pak katanya, ini udah 30 hari udah expired. Lah gue bilang, gue disuruh tunggu tuh sama yang tepat cabangnya. Oh kalau gitu tanyain langsung aja pak ke cabang. Gue ke si cabang dong. Si cabang ini bilang katanya, wah pak katanya barangnya udah nggak bisa diproses pak, soalnya bapak melakukan komplain katanya, jadi katanya mereka udah kena potongan semuanya. Lah gue bilang bagaimana ceritanya, lu kan yang suruh nunggu, dan waktu itu gue juga gak ada komplain, gue nanyain barangnya itu ada di mana. Oh, itu termasuk komplain. Ya udah gak ada solusi, gue ke platform lah, ke si Duolingo. Gue tanyain ke Duolingo, bagaimana nih pak ininya, katanya oh kita gak bisa apa-apa lagi katanya, karena kita kalau lutut ganti rugi itu ke si ekspedisi, katanya ini bapak udah 30 hari. Ah ya udahlah, gue bilang gue hopeless ya. Akhirnya gue posting lah, gue blow up gitu. Nah, akhirnya gue dihubungin tuh sama si Duolingo. Duolingo akhirnya nanyain lagi katanya, ini masalahnya bagaimana? Oh, gue ceritain aja dong. Oh, pengiriman gue nomor segini-segini pak. Itu bagaimana? Gue bilang gak ada ininya. Lo tau gak yang disuruh sama si Duolingo itu apa? Gue disuruh minta bukti keterangan itu ke cabangnya sendiri. Gila gak tuh anjing? Ya ngomong kasarnya begini aja, logika ya aja. Maling gitu disuruh ngaku. Walaupun bukan mereka yang melakukan, ya di artinya itu mereka yang disuruh kayak kasih bukti keterangan gitu, mereka yang bertanggung jawab, mana mau. Ya udah akhirnya begitu, barang gue udah kagak ada, duit gue pun gak ada. Dan di situ akhirnya gue inisiatif cari-cari info, gue masuk-masuk grup tuh di Facebook, grup-grup WA lah dan lain-lain tuh. Akhirnya anjing, ternyata gue baru tahu itu tuh kejadiannya udah banyak setengah mampus anjir di si Duolingo ini sama si Jontor. Pokoknya, wah kasusnya gue kasih tau aja gila-gila dah semuanya. Ya itu ada yang cerita katanya dia udah 3 kali kejadian, sampai akhirnya tuh dia inisiatif tuh matiin Jontor. Terus juga dia kasih tahu katanya, oh ini mah sebenarnya udah ada modus-modus gitu loh. Ya emang retur tuh kebanyakan, sebagian besar tuh kebanyakan hilang. Anjir, gue denger gitu udah ngeri banget.
Dan di situ ada kurir juga yang ngomong katanya, kalau dia udah keluar dari Jontor, karena apa? Potongannya gede katanya. Jadi emang benar katanya ketika lu komplit tuh dipotong, walaupun gak segede itu. Cuman yang jadi permasalahan ya katanya, kalau lu dapet cabang yang apes, itu kebanyakan oknumnya, dan itu dibagi rata gitu loh ke satu cabang itu katanya. Enak banget kan katanya, yang emang kerjaannya nyolong, ya dibagi ke teman-temannya juga. Nah, ini gue kasih tahu nih buat lu pada nih. Ini nih trik-triknya nih, cara mereka main. Misalkan nih, lu ngirim barang gitu ke pembeli atau retur gitu. Misalnya udah ada tulisan langsung kalau terkirim, itu lu udah nggak usah pakai lama. Lu langsung telepon ke si Duolingo apa ke si Jontor, bilang nih kita melakukan komplain nih karena barangnya kita belum terima sama sekali nih. Karena itu ya gue kasih tahu, itu tuh musuh lu tuh waktu, tau gak lu? Mu waktunya kenapa? Dari sejak barang itu ada notifikasi kekirim ke lu, itu waktu udah berjalan 30 hari. Jadi bukannya pas lu komplain gitu atau itu bakalan stop, enggak. Jadi sejak lu komplain itu pun waktu tetap berjalan. Lu jadi udah mesti buru-buru gitu loh. Misalnya lu ya udah nunggu 5 hari atau 10 hari gak ada kabar, ya lu tekan mereka juga kayaknya ya sengaja juga ngulur-ngulur. Lu satu-satunya cara gue tau lu apa? Udah lu mesti ngeblow up di media anjir. Atau siapalah istilahnya ya, iya lumayan terkenal gitu di dunia jual beli. Kalau enggak lu percuma anjing. Pilihan lu cuma dua, itu tuh barang lu kalau udah ada tulisan mendadak terkirim, itu tuh lu udah dapet mark of death gitu loh, udah diincar. Ya cuma ada pilihannya antara duit lu tuh diganti yang 10 kali diongkir, atau kalau asuransi duit lu balik. Kalau lu nggak melakukan itu dalam 30 hari, lu udah siap-siap aja tuh duit lu hilang, barang lu hilang. Dan satu lagi nih, gua kasih tau ya, dalam hal kayak gini, lu tuh jangan gak enakan, gak tegaan. Ini yang kejadian sama gua, karena gua orangnya gak tegaan. Akhirnya makanya kejadian lah yang kayak gini. Ya misalnya ntar kurirnya atau apanya telepon lo ngomong katanya, udah pak katanya ditunggu aja, katanya jangan ini, katanya jangan itu, katanya ntar soalnya kita yang kena, kita kan cuma kerja. Ya sebenarnya itu nggak bisa kayak begitu. Misalnya lu mengiyakan, ya udahlah. Ya lu mesti tegas gitu loh. Pokoknya saya mau gitu saat ini atau hari ini gitu. Kalau nggak ada ya udah. Pokoknya gua itu ngajuin gitu keberatan dan lain-lain komplain. Ya misalnya dia ngomong katanya, kita kan cuma kerja. Ya sama. Ya lu kerja cari duit. Kita juga jualan cari duit, itu juga sama sebenarnya, cuma beda bentuknya aja. Apalagi tuh di grup tuh ada yang ngomong tuh, udahlah bang katanya kalau sama kurir tuh jangan begitu-begitu amat katanya, anggap aja relain katanya sumbang ke kurir. Biji lu ganjil tai. Misalnya gua mau nyumbang gitu, ya mendingan ke panti asuhan sekalian kayak yang dulu gua ngomong, ke panti jompo sekalian buat saudara-saudara kita tuh yang masih kurang mampu, bukan ke kurir tai. Dan ini biasa tuh anehnya terjadi sama barang-barang yang mahal aja. Kalau barang-barang murah dibiarinin. Ini pengakuan ex-ex kurirnya Jontor semua lu ya, ini yang ngomong. Jadi lu udah mesti hati-hati lah. Mereka ini katanya tahu aturan mainnya. Misalnya udah 30 hari itu bakalan expired, itu udah gak bakalan mereka kayak kena apa-apa. Mereka selalu tuh katanya bakal ngulur-ngulur kayak gitu. Dan ini juga dibilangin, kalau lu udah kejadian di lu sekali, lu biarinin, itu bakalan kejadian lagi, berulang lagi, berulang lagi. Terus yang terakhir, lu jangan pernah mau COD, apalagi barang lu mahal gitu. Lu jualan barang COD, udah mendingan lu tolak aja, lu matiin COD-nya buat barang-barang yang mahal. Ya karena di sini ada fenomena katanya prank pinjol. Jadi pinjol ini ngerjain orang-orang tuh yang minjem duit nggak kebayar. Caranya ya itu dipesenin barang yang mahal-mahal pakai sistem COD. Ya mendadak kan lu dibawain barang-barang gitu suruh bayar, itu kan lu gede kan bangke sih. Ini gue juga kesel juga, pinjol ngapain sih pakai prank-prank kayak begitu, bangsat banget. Jadi lagi secara logika ya lu mikir aja. Misalnya ada orang pesan barang itu mahal, terus masa dia mesti kayak nyiapin duit cash gitu banyak, itu kan kayaknya nggak make sense kalau udah gak ada maksud-maksud yang nggak bener lah kalau kita ngomongnya. Dan ada teori konspirasi juga nih dari grup-grup yang gue baca. Katanya misalnya lu biasa ngirim barang ya di Jontor tuh yang udah mahal-mahal, mereka ada yang mulai iseng gitu loh. Jadi katanya sengaja katanya pesen barang lewat toko lu, dikirim kemana yang itu. Ntar begitu ditolak, mereka udah siap dah tuh di situ nampung, udah siap ngembat. Habis itu ya udah diulur-ulur waktunya.
Jadi triknya itu pokoknya banyak banget. Ya ini jadiin aja itu pengalaman gue tuh ya pelajaran buat lo. Jadi cukup aja gue yang rugi gitu, jangan lu pada. Jadi kan lu seenggaknya tahu, oh gini lo trik-triknya cara mainnya mesti gimana. Dan buat ekspedisi jontor, ya lu gila sih anjir, itu udah kejadian banyak banget. Kalau lu berasa yang jadi jontor dah, lu mendingan benerin sistem, udah banyak yang hilang. Dan kasihan juga kurir-kurir lu yang mau kerja bener dipotong-potongin dulu gara-gara oknum-oknum ini. Terus kalau buat platform yang berasa jadi Duolingo, lu juga sama gilanya anjir. Ya maksudnya lu udah potongan paling gede. Ya masa customer disuruh ngurusin ini itu sendiri, itu kan kagak bener. Terus apalagi misalnya kalau ekspedisinya gitu loh, udah lepas tangan, mereka juga ikut lepas tangan. Jadi dua ini bener-bener combo maut deh anjir, gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, udah speechless anjir. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.